Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kami memujinya, memohon pertolongan, serta meminta ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kami dan dari keburukan amal kami. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, niscaya tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tiada baginya seorang penolong dan pemberi bimbingan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam yang berlimpah semoga tercurah kepada beliau, keluarga, dan para sahabatnya. Sahabat Ismail Ataki yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada video kali ini kita akan membahas tentang Dajjal Al-Masih. Salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah munculnya makhluk yang bernama Dajjal. Dan Dajjal itu adalah manusia seperti kita. Kata Dajjal sendiri berasal dari bahasa Arab Dajjala yang artinya menutupi. Sementara di dalam kamus Lisanul Arab, maksud dari menutupi sesuatu itu karena Dajjal adalah sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Bersama dengan para pengikutnya, nanti Dajjal akan mengembara ke seluruh penjuru dunia kecuali Mekah dan Madinah dan mengajak setiap manusia untuk menjadi pengikutnya. Munculnya Dajjal itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, "Ma baina khalqi Adama ila qiyamis saati khalqu akbaru minad Dajjal." Tidak ada satupun makhluk sejak Nabi Adam diciptakan hingga terjadinya hari kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman sahabat Ismail Ataki rahimakumullah, lantas seperti apakah sosok Dajjal itu? Nah, untuk mengetahui seperti apa sih sosok Dajjal, apakah Dajjal adalah manusia raksasa, punya telinga panjang, matanya satu, maka perlu kita baca nubuat Rasulullah SAW yang beliau sampaikan melalui hadis-hadisnya. Jika teman-teman membuka kitab Riyadhus Shalihin, di dalam kitab itu bagian yang terakhir, di bagian yang terserak-serak, ada hadis panjang yang menceritakan tentang Dajjal. Nah, kita sama-sama simak bagaimana sih Rasulullah menceritakan tentang Dajjal di dalam hadis ini. Anas bin Sam'an berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW menceritakan tentang Dajjal. Maka beliau merendahkan dan mengangkat suaranya, sehingga kami mengira bahwa Dajjal itu ada di antara kebun kurma. Dan ketika kami pergi ke kebun, maka Rasulullah mengerti bahwa kami akan mencari Dajjal. Lalu Rasulullah bertanya, "Sedang apa kalian?" kata Nabi. Maka jawab kami, "Ya Rasulullah, engkau tadi menceritakan hal Dajjal, dan kau naik turunkan suaramu hingga kami mengira bahwa Dajjal itu telah ada di kebun kurma." Maka Rasulullah bersabda, "Selain Dajjal, ada yang saya khawatirkan atas kalian. Jika keluar Dajjal sedang aku masih hidup di tengah-tengah kalian, cukup saya yang menghadapinya tanpa kamu," kata Rasul. "Dan jika Dajjal itu keluar sedang saya tidak ada, maka tiap orang dapat membela dirinya sendiri dan Allah sebagai ganti saya melindungi tiap orang muslim." Dan Rasulullah telah tiada, sedangkan Dajjal belum keluar hari ini. Lanjutan hadisnya, sesungguhnya Dajjal seorang pemuda
keriting rambutnya, matanya agak keluar. Kalau saya dapat mengumpamakan sekarang, hampir seperti Abdul Uzza bin Qoton. Itu salah satu sahabat Rasulullah dulu. Maka siapa yang mendapatinya daripada kamu, bacakanlah kepadanya permulaan surat Al-Kahfi. Dajjal akan keluar di antara Syam dan Irak dan akan mengacau ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, tabahlah kamu. Kemudian kami bertanya, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa lama tinggalnya Dajjal di bumi? Maka Nabi menjawab, 40 hari, yang mana sehari hampir sama dengan 1 tahun, dan sehari yang hampir sama dengan 1 bulan, dan sehari yang hampir sama dengan 1 minggu, dan lain-lain harinya sama dengan hari-hari biasa. Kami bertanya, ya Rasulullah, itu hari yang hampir sama dengan 1 tahun, apakah cukup sholat 1 hari pada waktu itu? Jawaban Nabi, tidak. Kira-kirakan sendiri. Kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kecepatannya di atas bumi? Jawab Nabi, seperti awan yang didorong angin. Maka dia pergi mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka untuk beriman kepada Dajjal. Maka kaum itu segera percaya. Jadi Dajjal akan mendatangi satu kaum, kemudian Dajjal akan mengajak kaum itu untuk mengimani Dajjal, dan kaum itu percaya dan beriman kepada Dajjal. Maka langsung Dajjal menyuruh langit untuk menurunkan hujan dan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan. Maka langit langsung menurunkan hujan dan bumi segera menumbuhkan tumbuhan. Sehingga para pengembala, mereka kembali dari tempat pengembalannya itu dengan sebanyak-banyak ternaknya dan sepuas-puas susunya, dan ternak-ternak mereka gemuk-gemuk semua. Ini salah satu di antara fitnah Dajjal. Jadi ciri-ciri Dajjal, Allah berikan kelebihan bahwa Dajjal itu bisa menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuhan dari bumi. Sehingga orang yang beriman seolah-olah mereka mendapatkan surga. Itu. Kemudian lanjutan hadisnya, Dajjal pergi ke tempat yang lain, ke satu kaum yang lain, dan mengajak mereka untuk beriman kepada Dajjal, mengajak mereka untuk mengimani Dajjal, mengaku bahwa Dajjal adalah Tuhan. Tapi kaum ini menolak semua keterangan dari Dajjal. Lalu Dajjal tinggalkan kaum tersebut, tempat tersebut, mendadak daerah itu menjadi kering, tidak ada sedikit pun dari kekayaan mereka, dan mereka menjadi susah. Ini juga termasuk fitnah Dajjal. Seolah-olah orang yang tidak mengikuti Dajjal, mereka akan merasakan neraka dunia. Kemudian Dajjal akan mendatangi sebuah tempat yang kosong. Dajjal akan melewati, berjalan melalui tempat yang kosong dan berkata, wahai tempat, keluarkan simpananmu. Wahai tempat, keluarkan simpananmu. Maka keluarlah kekayaan dan pembendaharaannya bagaikan raja lebah yang dihantar oleh tentaranya. Kemudian ia memanggil seorang pemuda dan dipenggalnya dengan pedang dan dipotong dua, dilempar sejauh sasaran. Kemudian dipanggilnya kembali, maka datanglah pemuda itu berseri-seri muka sambil tertawa. Jadi nanti ada kisah bahwa datang seorang pemuda yang beriman, dia menghadap kepada Dajjal dan mengatakan, engkau adalah Dajjal Al-Masih yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Pemuda ini menentang Dajjal, kemudian mengatakan bahwa Dajjal adalah pendusta. Yang pada akhirnya, sebagaimana di hadis tadi, Dajjal akan memotong atau membelah dua pemuda beriman itu dari ujung kepala sampai ke bawah. Dibelah dua, kemudian dilemparkan, dan Dajjal hidupkan kembali, dan hidup. Nah, ini salah satu di antara kelebihan fitnah Dajjal juga, bisa menghidupkan orang setelah dia belah dua.
Nah, setelah dipanggil kembali si pemuda yang beriman itu, maka pemuda itu kembali berseri-seri dengan muka yang sambil tertawa. Nah, ketika demikian keadaan Dajjal, tiba-tiba Allah membangkitkan Nabi Isa bin Maryam. Ini lanjutan hadisnya ya, kita bacakan hadisnya dulu. Ketika demikian keadaan Dajjal, tiba-tiba Allah membangkitkan Nabi Isa bin Maryam yang turun pada menara putih di timur Damsyik di antara dua sayap malaikat. Apabila menundukkan kepalanya, meneteskan air, dan apabila ia mengangkatnya, mengalir bagaikan butir mutiara. Maka tiada seorang kafir mendapat bau nafasnya, melainkan mati seketika itu, dan nafasnya sampai di ujung pandangannya. Maka ia mendengar Dajjal. Nabi Isa mendengar Dajjal hingga didapatinya di Babelud, maka dibunuh di sana. Kemudian Nabi Isa pergi kepada kaum yang telah dipelihara Allah dari gangguan Dajjal dan mengusap muka mereka serta menceritakan kedudukan mereka dalam surga. Maka ketika dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, "Aku telah mengeluarkan makhluk yang tiada seorang pun dapat memerangi mereka. Maka lindungkanlah hambaku ke Bukit Dur." Dan Allah mengirim Ya'juj wa Ma'juj dari segala penjuru keluarnya. Maka yang pertama dari mereka melalui danau Tobariyah dan diminum semua airnya hingga barisan yang terakhir berkata, "Dulu di sini ada air." Dan terkurung Nabi Isa dengan sahabatnya hingga kepala lembu bagi mereka itu lebih berharga daripada uang 100 dinar. Kemudian Nabi Isa dan sahabatnya berdoa kepada Allah Ta'ala, dan Allah mengirim penyakit kepada Ya'juj wa Ma'juj sehingga pagi-pagi mereka telah mati. Kemudian Nabi Isa dengan sahabatnya turun dari bukit, maka tidak sejengkal pun di atas bumi melainkan sudah penuh bangkai dan bau mereka. Nabi Isa pun dengan sahabatnya kembali berdoa kepada Allah, maka Allah mengirim burung sebesar leher unta yang menyangkut bangkai-bangkai itu, membuangnya di tempat yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah menurunkan hujan lebat hingga memanjiri ke dalam rumah untuk mencuci bumi dan menjadikan bumi bagaikan lumpur yang licin. Kemudian diperintahkan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan keluarkanlah semua barokatmu, sehingga rombongan orang-orang cukup makan satu buah delima dan dapat bernaung dengan kulitnya, juga diberi berkat dalam susu, sehingga satu unta cukup untuk beberapa kelompok orang, dan satu lembu cukup untuk satu suku bangsa, dan satu kambing cukup untuk beberapa orang. Ketika mereka dalam keadaan yang demikian, mendadak Allah mengirim angin yang sejuk masuk dari bawah ketiak mereka dan mencabut roh tiap orang mukmin dan muslim, hingga tinggal di dunia orang-orang jahat saja. Mereka bersetubuh di tempat di tengah-tengah jalan bagaikan hewan, maka mereka itu nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Mereka yang akan melihat hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman sahabat Ismail At-Taqi rahimakumullah, hadis ini menceritakan tentang tanda-tanda kiamat, mulai dari keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj, sehingga nanti datangnya angin lembut yang akan menjemput setiap orang-orang, setiap ruh yang beriman. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah, hadis riwayat Muslim, artinya pasti terjadi, dan orang yang beriman harus yakin bahwa hadis ini pasti terjadi. Peristiwa-peristiwa yang tadi dinubuatkan oleh Rasulullah pasti akan terjadi. Kalau kita tidak mempercayainya, maka dipertanyakan keimanan kita. Cuman kapan terjadinya Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dari hadis ini disebutkan ciri-ciri Dajjal, bahwa Dajjal itu adalah manusia biasa yang rambutnya keriting, kemudian matanya ada dua, agak menonjol ke seperti anggur kalau misalnya terapung di atas air, agak menonjol dan buta sebelah.
di sebelah kanan di dahinya bertuliskan kafaro. Dajjal itu diberikan oleh Allah beberapa kelebihan yang menjadi fitnah bagi kita. Barang siapa dia beriman kepada Dajjal, maka seolah-olah dia mendapatkan surga dunia. Tetapi ketika seseorang telah beriman kepada Dajjal, maka selama-lamanya dia akan menjadi kafir dan masuk neraka. Dan barang siapa yang dia menolak Dajjal, seolah-olah dia mendapatkan neraka dunia. Karena tadi ya, dijelaskan dalam hadis itu. Tapi barang siapa yang dia menolak Dajjal, sesungguhnya dia akan mendapatkan surga yang mengalir. Di bawahnya sungai-sungai yang sangat sejuk. Dan fitnah Dajjal itu adalah fitnah yang paling besar. Sebagaimana dalam mukadimah dijelaskan, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir menjelang kiamat, kecuali fitnahnya Dajjal. Itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin kurang jelas, belibet dan lain sebagainya. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, sehingga kalau misalnya ada kesalahan itu pasti dari saya pribadi, tapi benarnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil baiknya, buang buruknya. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.